Kepulan suara petir yang mengguntur. Dari awan gelap di langit, cahaya biru menyala, diikuti oleh suara gemuruh petir. Entah bagaimana, jika langit juga memiliki kesadaran, aku berpikir warnanya pasti merah menyala. Seolah-olah langit, yang marah, menantangku yang dengan paksa mengusir awan. Serang aku jika kau bisa. Aku mengeluarkan gangki dan mengangkatnya di atas tanganku lagi. Puluhan, ratusan, ribuan sword gangs berkumpul di atas tanganku, membentuk sebuah bola gang pedang. Dengan seberkas cahaya, sebuah bintang lain muncul di atas tanganku. Untungnya, langit tidak menghantuiku dengan petir surgawi. Ia hanya menggeram, seolah memutuskan untuk mengamati sejenak, mengusir awan. Apakah aku bisa memblokir petir sekarang? Aku tersenyum masa memikirkan hal itu, tetapi sepertinya mustahil untuk menghentikan petir dengan bola gang. Bagaimana aku bisa memblokir kekuatan yang menyerang dengan kecepatan cahaya? Kekuatan yang terkandung dalam bola gang cukup, tetapi kecepatannya tidak memadai untuk memblokirnya. Sebaiknya, aku akan memikirkan itu nanti. Aku menatap bola gang yang telah kubentuk di depanku. Dalam catatan melampaui kultivasi dan seni bela diri, banyak bagian yang sebelumnya tidak aku mengerti kini mulai masuk akal. Uji coba dan kesalahan Kim Hyong. Berkat dia yang membuka jalan ke realm yang lebih tinggi, aku bisa menghindari meraba-raba dalam kegelapan dengan percobaan dan kesalahan. Misalnya, bola gang bukan hanya bom yang harus dilempar dan meledak. Aku duduk bersila di altar, menutup mata dan mengapungkan bola gang. Meskipun bola gang terlihat kuat, ia hanyalah kumpulan energi yang kasar. Itu berarti, dengan napas dalam, aku bisa menghirupnya ke dalam tubuhku. Tentu saja, itu hanya menyerap kembali energi internalku, jadi tidak akan ada peningkatan dalam kultivasi. Namun, tekanan dan hisapan yang terbentuk di dantian. Sekarang aku mengerti mengapa hisapan itu terjadi. Itu adalah tanda bahwa aku mendekati puncak ultimat yang melampaui 5 energi yang berkumpul ke asal. Bola gang masuk ke dalam tubuhku, menetap di dantian. Aku mengalirkan niat ke dalamnya, sampai aku merasa seperti mengkondensasi diriku menjadi sebuah bola kecil. Dantian adalah ladang pikiran, bukan? Aku mengkondensasi diriku ke dalam ladang pikiran, jadi akan aneh jika tidak ada perubahan. Bola gang di dantian menetap secara alami di pusat tekanan dan hisapan. Ia berakar dan aku merasakan tekanan dan hisapan meningkat berkali-kali lipat. Hingga saat ini, dantianku adalah campuran dari kekuatan spiritual yang dikultivasikan dan energi internal seni bela diri. Tetapi saat bola gang menarik hisapan, energi internal yang tercampur semuanya tersedot ke dalam bola gang. Secara bersamaan, energi internal yang mengalir melalui meridianku, bersama dengan kekuatan spiritual, terpisah dan ditarik ke pusat bola gang di dantian. Aku merasakannya. Energi internal bisa masuk ke dalam bola gang sebanyak yang diizinkan kesadaranku. Rasanya seperti batas energi internal di dantianku telah berkembang dengan sangat besar. Di dalam bola gang di dantian, semakin banyak energi yang aku alirkan, semakin ia terkompresi tanpa henti. Tidak, bola gang di dantian tidak bisa lagi disebut hanya sebagai bola gang. Ia telah menjadi sesuatu yang berbeda, bercampur dengan sifat dantian. Ya, alih-alih bola gang, lebih baik menyebutnya sebagai inti dalam. Saat inti dalam terbentuk, aku menyadari sesuatu. Itu dia. Sebelumnya, aku merasa khawatir tentang energi internal dari metode Ki aliran naga yang mengalir melalui meridian spiritual. Aku tidak tahu mengapa aku merasa seperti itu saat itu. Tetapi sekarang, aku mengerti. Dengung. Saat aku berlatih 5 jalan melampaui kultivasi, aku merasakan energi spiritual masuk jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Manipulasi kekuatan spiritual menjadi jauh lebih mudah. Rasanya seperti tinggal di kota berkabut dan kemudian datang ke pedesaan dengan udara bersih dan bernapas dengan lega. Sampai sekarang,
Metode kultivasi terhambat karena energi internal di meridian tercampur dengan kekuatan spiritual. Dalam kehidupan sebelumnya, ada saat ketika aku berpikir Kim Yang Hun memiliki bakat kultivasi yang sedikit lebih baik dariku. Dia mencapai bintang kedua penyaringan Ki lebih cepat dariku, tanpa guru yang baik atau banyak waktu. Tetapi memikirkannya sekarang, bukan berarti dia memiliki bakat yang sedikit lebih baik. Dia hanya tidak memiliki energi campuran seperti aku tetapi menyimpan energi internalnya dengan baik di dalam inti dalam, mencegah energi internal tercampur secara turbulen. Menghirup energi spiritual dari langit dan bumi, aku berlatih kultivasi. Itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, aku memanfaatkan teknik kesadaran tersembunyi. Sebuah teknik yang mengompresi kesadaran untuk mempercepat kultivasi. Dengan efisiensi teknik kesadaran tersembunyi, rasanya jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Pada laju ini, bukankah efisiensi ini sebanding dengan yang dimiliki akar spiritual sejati daripada akar spiritual campuran? Aku terkejut dengan efisiensi luar biasa dari kultivasiku. Tentu saja, baik itu akar spiritual sejati atau akar spiritual campuran, keduanya masih dianggap sebagai akar spiritual yang inferior. Tetapi bagi aku, yang memiliki akar spiritual campuran, peningkatan efisiensi kultivasi seperti ini sangat signifikan. Setelah memeriksa kecepatan kultivasiku, aku mulai mengeksplorasi efek lain dari inti dalam. Wos! Energi internal meledak dari inti dalam. Secara bersamaan, inti dalam menjadi sumbu pusat, membentuk asal pusat. Tidak seperti sebelumnya, ketika aku melapisi gangki di ruang hampa untuk membentuk bola gang, kini aku bisa menciptakan bola gang langsung di dalam inti dalam. Bola gang memancarkan cahaya dari telapak tanganku, menyebarkan cahayanya. Teknik yang pernah ditunjukkan oleh Kim Yang Hun. Jika bukan karena catatan melampaui kultivasi dan seni bela diri yang dia tinggalkan, aku juga akan kesulitan mengubah bola gang menjadi inti dalam. Aku beruntung bisa menciptakan inti dalam segera setelah menyelesaikan uji coba dan kesalahan. Aku mengepal tanganku lagi, menyerap bola gang. Lalu aku berdiri dan menggerakkan kakiku. Boom! Dalam sekejap, aku menutup jarak 5 meter. Berkat inti dalam yang memberikan asal pusat, efisiensi energi internalku meningkat secara luar biasa. Penguatan tubuhku melalui energi internal mencapai tingkat ekstrim. Kecepatan reaksi, kekuatan, dan staminaku menjadi tak terbandingkan lebih kuat. Haap! Aku menarik energi internal dari inti dalam dan melontarkan pukulan. Crash! Energi internal yang sebelumnya hanya bisa lemah menutupi pedangku, kini menunjukkan kekuatan luar biasa saat dilepaskan dari inti dalam, menghancurkan batu yang berdiameter 1 meter. Tidak ada pemborosan dalam penggunaan energi internalku. Pengendalianku atas energi internal kini telah disempurnakan dengan sempurna. Menggunakan teknik yang sama sekarang akan menghasilkan efek yang jauh lebih kuat. Aku berlatih berbagai teknik beberapa kali sambil membiasakan diri dengan inti dalam. Secara bersamaan, aku merenungkan perbedaan antara inti emas yang dibentuk oleh kultivator pembentukan inti dan inti dalam yang aku buat. Apakah inti emas yang dibentuk oleh kultivator pembentukan inti memiliki efek yang sama dengan inti dalamku? Setelah berpikir sejenak, aku menyimpulkan bahwa keduanya sepenuhnya berbeda, meskipun ada kesamaan yang tampak. Sesungguhnya, seni bela diri di dunia bela diri hanyalah versi yang terdegradasi dari metode kultivasi. Meskipun terlihat mirip, mereka tidak pernah sama. Ketika seorang kultivator pembentukan inti membentuk inti emas, kekuatan mereka dapat menghancurkan gunung dan membelah lautan. Sementara seorang kultivator membangun ki seperti Makli Wangshin dapat menghancurkan 1 atau 2 paviliun dengan angin puyuh. Seorang kultivator pembentukan inti dengan mantra yang sama dapat mengangkat dan menghancurkan seluruh istana dengan angin puyuh. Mungkin seorang kultivator pembentukan inti dapat meratakan seluruh kota kekaisaran dalam waktu yang diperlukan untuk menghitung dari 1 hingga 10 dengan mata tertutup. Sebagai perbandingan,
Inti dalamku hanya meningkatkan efisiensi seni bela diri dan mempercepat penggunaan bola gang. Setelah mengalami kemampuan inti dalam beberapa kali lagi, aku memeriksa efek dari menyelesaikan ritual 7 bintang penyaringan Ki. Melihat langit, aku merasa seolah-olah bisa memahami apa itu energi surgawi. Menerima esensi spiritual langit dan bumi, sepertinya aku bisa menginterpretasikan kehendak langit. Tentu saja, sebagai kultivator penyaringan Ki, aku tidak bisa memahami banyak, tetapi melihat langit, aku tahu dengan jelas seberapa banyak umurku yang tersisa. Aku juga memiliki intuisi untuk memperkirakan cuaca untuk hari berikutnya dengan melihat langit. Umurku selalu sama, jadi itu tidak berguna bagiku, dan cuaca bisa dihitung menggunakan metode yang diajarkan oleh guruku. Seiring dengan kemajuan realmku, kemampuan untuk membaca energi surgawi akan tumbuh lebih kuat. Aku merasakan bahwa di masa depan, aku akan dapat secara samar melihat nasib dan takdir. Aku merasa yakin bahwa aku bisa segera menguasai baik 6 harmoni, bintang ke-8, maupun 5 elemen, bintang ke-9, dari penyaringan Ki. Keyakinan ini berasal dari kehidupan masa laluku, ketika setelah terjebak di ritual 7 bintang, aku terus memperkirakan realm di luar, hampir sepenuhnya memahami maknanya. Desah, menetap, aku mulai berlatih bintang ke-8 dari metode jalan melampaui bumi. Aliran energi spiritual dari langit dan bumi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Energi internal yang menghambat penggunaan kekuatan spiritualku semua diserap ke dalam inti dalam. Dengan teknik kesadaran tersembunyi juga berfungsi, kecepatan kultivasiku meningkat hingga setara dengan kultivator akar spiritual sejati. Setahun berlalu. Dengan tambahan energi spiritual yang padat dari jalan kenaikan, aku hanya membutuhkan sedikit lebih dari setahun, dengan beberapa percobaan dan kesalahan, untuk maju ke bintang ke-9 penyaringan Ki. 6 harmoni melibatkan merangsang kesadaran di 4 arah kardinal dan 2 diagonal dengan energi spiritual, meningkatkan ukuran kesadaran dan mengisi seluruh meridian spiritual dengan kekuatan spiritual. Dengan pemahaman lengkap tentang realm ini dan latihan yang konsisten, aku dapat mencapainya dengan cepat. Sekarang di bintang ke-9, 5 elemen. Dari tahap ini, sifat dari metode kultivasi dasar mulai ditekankan secara signifikan. Sebelumnya, mantra dasar seperti mengendalikan elemen biasa, tetapi dari bintang ke-9, seseorang bisa menghasilkan kemampuan mistis yang tepat. Haap. Boom. Saat aku membentuk segel tangan dan mengaktifkan kemampuan mistis yang tercatat dalam jalan melampaui bumi, sebuah dinding tanah besar muncul di depanku. Dinding tanah setinggi 2 meter, yang dibentuk dengan kekuatan spiritual, tidak hanya kokoh tetapi juga mampu menembakkan proyektil tanah, memungkinkan baik serangan maupun pertahanan. Aku juga bisa meluncur di atas dinding yang runtuh seolah-olah meluncur di tanah, membangun rumah tanah, dan menggunakan teknik pemindahan tanah dengan bebas. Ruang lingkup kemampuan mistis dan teknik yang terkait dengan elemen bumi telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dari tahap 5 elemen, proses membentuk kata-kata sejati dan segel tangan untuk mantra serta kemampuan mistis yang sesuai dengan sifat metode kultivasi menjadi sangat disederhanakan. Krek! Dengan cepat membentuk segel tangan dasar, aku menyelesaikan mantra elemen tanah yang sebelumnya membutuhkan satu set lengkap kata sejati dan segel tangan. Sekitar waktu ini, aku memutuskan untuk meninggalkan jalan kenaikan. Untuk 6 harmoni, energi spiritual yang padat mungkin diperlukan, tetapi dari 5 elemen ke atas, itu tidak diperlukan. Aku hanya membutuhkan cukup energi spiritual dari elemennya sendiri. Untuk itu, lebih baik meningkatkan kekuatan spiritual atribut tanahku di tanah di bawah daripada di jalan kenaikan. Aku melihat tempat tinggal di mana aku telah tinggal selama lebih dari 41 tahun. Di sampingnya ada altar berukuran 60 meter, menyimpan jejak-jejakku. Setelah melihat sejenak, aku berbalik dan menuju pinggiran jalan kenaikan. Di bawah, jalan kenaikan. Setelah mengemas makanan dan air dasar, aku melompat turun. Wos! Angin menyapu tubuhku. Tanah mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, kilatan. Aku merasa seolah
melewati sesuatu dan merasa aneh, aku melihat ke atas dan melihat bahwa jalan kenaikan telah lenyap tanpa jejak. Apakah itu dikelilingi oleh semacam penghalang? Bagaimanapun, gurun langit tapak sering dilalui bahkan oleh manusia biasa. Jika pulau terapung yang begitu besar ada, pasti akan sangat dikenal. Tidak bisa menyembunyikan kekagumanku, aku mengeluarkan bola gang dari telapak tanganku dan menembakkannya ke langit. Kilatan. Boom. Bola gang tiba-tiba terhalang oleh kekosongan dan hancur. Sekilas mudah untuk keluar dari dalam, tetapi sulit untuk masuk dari luar. Bagaimanapun, aku telah menyelesaikan apa yang perlu aku lakukan di jalan kenaikan, jadi itu tidak masalah. Tanah gurun mendekat. Membaca arah angin, aku menginjak kekosongan. Boom. Boom. Berkat inti dalam, meskipun aku menggunakan lebih sedikit energi internal, langkah kosong menunjukkan efektivitas yang jauh lebih besar. Saat aku melambat dengan cepat dan lantai berpasir mendekat, aku mendarat di tanah seolah-olah menuruni tangga. Tut! Swoosh! Pasir beterbangan ke sekeliling. Aku membentuk segel tangan menggunakan kekuatan spiritual atribut tanah untuk mengusir pasir yang terbang ke arahku. Baiklah, kemana seharusnya aku pergi pertama? Mungkin aku harus pergi ke utara, di mana struktur batu mencurigakan tampaknya telah terbang. Atau mungkin ke arah barat, menuju Biokra. Keputusan itu tidak memakan waktu lama. Aku harus pergi ke utara. Aku merindukan interaksi manusia, tetapi struktur batu di utara jauh lebih menarik perhatianku. Aku memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba. Ketika malam tiba dan bintang-bintang muncul, aku membaca konstelasi untuk memastikan lokasiku saat ini dan memperkirakan posisi Biokra. Kemudian, dengan membentuk segel tangan, aku menciptakan platform tanah dari pasir dan meluncurkannya melintasi gurun. Wos! Saat aku menuju utara, aku terus-menerus menggunakan teknik mendengarkan bumi untuk mendengarkan di bawah tanah. Berpikir bahwa jika ada struktur batu, mungkin ia terkubur di bawah pasir gurun. Batu ini unik, tidak familiar, sangat padat dan kokoh. Bahkan jika itu adalah bangunan dari ribuan tahun yang lalu, seharusnya tidak tererosi hingga sekarang. Seharusnya mungkin untuk menemukannya. Wos! Hari-hari berlalu. Sebuah badai pasir datang. Aku membengkokkan kekuatan spiritual atribut bumi di sekelilingku untuk memantulkan pasir dari platform. Hari-hari berlalu sejak aku menuju utara. Aku terus menggunakan teknik mendengarkan bumi untuk memindai di bawah tanah, tetapi tidak ada yang ditemukan. Sepertinya itu berada lebih jauh ke utara atau terkubur terlalu dalam untuk dideteksi oleh teknik mendengarkan bumi. Harusnya salah satu dari dua kemungkinan itu. Sejujurnya, mencari di seluruh gurun langit tapak sepertinya agak bodoh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyisir gurun ini? Mungkin lebih bijak untuk menyerah dan pergi ke Biokra untuk melihat wajah-wajah yang familiar. Aku akan pergi ke utara 1 hari lagi, dan jika tidak ada apa-apa, aku akan mengubah arah ke Biokra. Wos! Saat aku menghadapi badai pasir, aku menghela napas dalam-dalam. Dimanapun aku melihat, hanya ada pasir. Kemudian, aku melihat sesuatu. Di depan, ada sesuatu yang menonjol di atas permukaan pasir. Itu adalah sebuah batu kecil, warnanya identik dengan struktur batu. Itu dia. Aku segera mengarahkan platform menuju batu tersebut. Ini sebagian besar terkubur. Bagian kecil ini tampaknya muncul karena pasir yang disapu oleh badai pasir. Dengan menggunakan teknik mendengarkan bumi, aku menentukan sejauh mana bagian yang terkubur. Ini pasti terbuat dari material yang sama dengan struktur batu, tetapi hanya sebagian darinya. Itu seperti sebilah plakat. Aku membentuk segel tangan untuk menggali batu dari pasir. Plakat batu persegi panjang itu memiliki tulisan kuno yang terukir di atasnya. Namun, bagian belakangnya entah bagaimana rusak atau cacat, tidak terlihat. Melihat bagian yang rusak dari plakat itu, aku menyadari bahwa bentuknya cocok dengan pecahan yang pernah kulihat di samping struktur batu di jalan kenaikan. Harus ada karakter, petir, setelah ini.
Apa arti tulisan kuno ini? Aku menginterpretasikan tulisan di plakat batu itu, perlahan-lahan menguraikan maknanya. Ini, logam? Tidak. Apakah ini berarti, berkilau? Warna emas? Sepertinya aku harus menginterpretasikannya sebagai, emas. Mengingat studiku sebagai penasihat utama aliansi Wulin, aku dengan hati-hati menguraikan tulisan tersebut. Kemudian aku merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Ini, roh? Sebuah entitas ilahi? Sepertinya aku harus menginterpretasikannya sebagai ilahi. Dan karakter terakhir sebelum kerusakan adalah. Aku mengernyitkan dahi sambil menginterpretasikan yang terakhir dari 3 karakter yang terukir di plakat itu. Surga. Selanjutnya, ada pecahan di struktur batu jalan kenaikan yang pas sekali. Dengan karakter, petir. Petir surga ilahi emas. Mataku melebar. Sekte petir surga ilahi emas? Apakah struktur batu itu memiliki hubungan dengan sekte petir surga ilahi emas? Memikirkan hal itu, monumen di bawah awan petir yang menyerap petir sangat cocok untuk sekte petir surga ilahi emas. Tetapi yang aneh adalah perlakuan terhadap struktur batu itu. Tampaknya itu adalah bangunan atau kuil yang terkait dengan sekte petir surga ilahi emas. Mengapa sebuah bangunan dari sekte petir surga ilahi emas, yang Grandmasternya telah pergi ke gerbang kenaikan, dihancurkan dan dibuang seperti ini? Sambil sering mengunjungi perpustakaan klan Cheongmun, aku pernah membaca tentang lokasi-lokasi sekte kultivasi yang terkenal. Sekte penciptaan surga di padang rumput utara Biokra. Lembah tulang hitam di salah satu pulau di laut selatan Yangwo. Sekte petir surga ilahi emas di pegunungan barat Shengzi. Mengingat Yangwo, di timur ada Biokra dan lebih jauh lagi, Gurun Langit Tapak. Di barat Yangwo adalah Shengzi. Mengapa sebuah plakat dari sekte yang terletak di pegunungan barat Shengzi tergeletak di tengah gurun langit tapak, di arah yang sepenuhnya berlawanan? Apakah daerah ini pernah menjadi wilayah sekte petir surga ilahi emas? Namun, setiap teks sejarah yang aku baca menyatakan bahwa sekte petir surga ilahi emas telah aktif di wilayah barat Shengzi selama hampir 3.000 tahun. Jika itu benar, maka sekte petir surga ilahi emas berada di sini adalah peristiwa dari setidaknya 3.000 tahun yang lalu. Para kultivator hidup sangat lama sehingga sejarah menjadi sangat luas, jauh melampaui akal sehat. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi selama periode panjang itu. Aku mungkin harus menyelidikinya nanti. Atau mungkin bertanya pada Jin Byukho di kehidupanku selanjutnya. Mengingat temperamennya, jika aku berani bertanya seperti itu, dia mungkin akan menghancurkanku dengan petir karena berbicara begitu berani sebagai seorang kultivator penyempurnaan ki yang biasa. Memikirkan hal itu membuat suasana hatiku menjadi suram. Mengapa para kultivator begitu brutal? Aku terlarut dalam pikiran ini ketika badai pasir semakin menguat. Aku melihat sesuatu di balik badai pasir. Fokuskan pandanganku, aku melihat apa yang tampak seperti sebuah kastil yang diselimuti badai. Sebuah kastil gelap berdiri di balik badai pasir. Apakah ada seseorang di sana? Saat rasa ingin tahuku mulai bangkit, sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamku. Aku mencium darah. Aku merasakan energi jahat dan menakutkan yang emanasi dari kastil tersebut. Dengan pengalaman dan intuisi yang terakumulasi selama beberapa kehidupan, dan sedikit inspirasi yang diberikan oleh langit, aku diperingatkan. Ini sangat berbahaya. Aku memutuskan untuk menjaga jarak. Aku meletakkan plakat batu sekte petir surga ilahi emas dan memutar disku, dengan cepat menuju selatan mengikuti jalan yang telah kutempuh. Setelah beberapa saat, aku berhasil melarikan diri dari badai pasir. Wos! Itu sangat intens. Badai pasir itu satu hal, tetapi kejahatan dan aroma darah yang terasa dari kastil yang terlihat melalui badai cukup untuk membuatku merinding. Gurun langit tapak, aku mengira itu aman, hanya pasir. Mungkin ini lebih berbahaya daripada yang aku pikirkan. Memikirkan kembali, sekitar waktu ini, ada laporan tentang pembantaian di dekat gurun langit tapak. Karena insiden itu, klan-klan tetangga Cheongmun,
Biuk, Gongmyo, termasuk Makli dan Jin dari Yangguo, klan-klan di Shengzi, dan para kultivator penyempurnaan inti di negara-negara lebih jauh di timur gurun langit tapak semua dalam keadaan waspada tinggi. Apakah kastil itu terkait dengan apa yang baru saja kulihat? Aku menduga bahwa kastil itu kemungkinan terhubung dengan laporan pembantaian di dekat gurun langit tapak. Jika aku terus menuju kastil itu karena rasa ingin tahuku, mungkin aku sudah dalam perjalanan ke kehidupan selanjutnya sekarang. Dengan menggigil, aku melanjutkan perjalanan ke selatan mengikuti jalan yang telah kutempuh. Malam tiba lagi. Saatnya untuk memeriksa lokasiku menggunakan konstelasi. Tunggu, ada yang tidak beres. Lanskap gurun telah berubah karena badai pasir, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika posisi bukit pasir di sekelilingnya telah bergeser jauh, itu bisa dimengerti. Tetapi setelah mengamati konstelasi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku melarikan diri ke selatan setelah melihat kastil itu, tetapi mengapa? Apakah aku berakhir dekat Biokra di barat jauh? Shooter. Sebuah formasi kultivator. Tempat itu pasti dihuni oleh seorang kultivator tingkat tinggi, dengan formasi yang sangat luas menyebar di sekelilingnya. Aku bisa keluar dengan arahku yang terpelintir hanya dengan mendekati pinggiran formasi. Tetapi jika aku mendekat sedikit saja, aku perlu keluar dari gurun langit tapak secepatnya. Aku mengarahkan dis ke barat, menuju Biokra. 20 malam berlalu. Gurun langit tapak memang sangat luas. Aku bergumam, mengeluarkan sebuah biji dari saku untuk dimakan. Persediaan makanan dan air yang kubawa dari jalan kenaikan sudah menipis. Hanya monster yang telah mencapai pembangunan Ki yang dapat bertahan tanpa makanan untuk waktu yang lama. Sebagai seorang kultivator penyempurnaan Ki yang biasa, aku butuh makanan untuk hidup. Meskipun telah membentuk inti dalam, aku bisa bertahan jauh lebih lama daripada orang biasa. Tetapi terus-menerus menggunakan kekuatan spiritual dan bergerak seperti ini adalah cerita yang berbeda. Aku hampir sampai. Hanya 1 atau 2 hari lagi ke pinggiran timur Biokra. Sebuah wilayah yang dihuni oleh klan Gongmyo. Keesokan harinya. Wos! Kering, sangat kering. Tenggorokanku kering. Aku kehabisan air. Makanan terakhirku adalah buah pohon yang kumakan kemarin. Lapar itu bisa ditahan. Tetapi dahaga itu tak tertahankan. Rasanya seolah tenggorokanku terbakar. Hanya segelas air, itu saja yang aku inginkan. Meskipun aku telah membentuk inti dalam dan naik ke penyempurnaan Ki, aku belum sepenuhnya melampaui kebutuhan manusia, jadi aku menggertakkan gigi melawan dahaga yang sangat menyiksa ini. Aku tidak pernah menyangka akan merindukan klan Makli yang menyebalkan itu begitu banyak. Lebih tepatnya, aku merindukan mantra berbasis air mereka. Jalan melampaui bumi memang nyaman, tetapi dalam situasi ekstrim ini, itu jauh dari metode untuk mendapatkan air. Sial, aku mati kehausan. Apakah aku akan mati karena kekurangan air dalam kehidupan ini? Aku telah mati beberapa kali, tetapi itu bukan pengalaman yang ingin kuulang. Saat itulah aku melihat mereka. Jauh di sana, seseorang dengan jubah putih muncul. Seseorang. Mungkin mereka punya air. Aku segera membentuk segel tangan untuk mempercepat platform. Orang yang mengenakan jubah putih itu adalah seorang wanita dengan rambut hitam. Jubah putih murninya kontras dengan rambut hitam legamnya. Dia mengenakan gelang kaca berwarna-warni di pergelangan tangannya dan hiasan giok di pinggangnya. Penampilannya lebih tenang daripada cantik, dengan aura keras kepala yang menyertainya. Dia memiliki domain kesadaran di sekitar dahinya. Seorang kultivator. Permisi? Aku terbata-bata, berbicara kepada seseorang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mungkin. Kau tampak haus. Silakan, minumlah. Teh terima kasih. Aku mengambil kantong air yang dia tawarkan dan meminumnya dengan penuh semangat. Air. Hangat, tetapi itu adalah minuman paling surgawi yang pernah kuterima. Glek, glek, glek.
Ah, aku berutang nyawaku padamu. Terima kasih, Nona. Tidak perlu. Ada sebuah kota tidak jauh dari sini. Kau datang dari timur, bukan? Pakaianmu aneh. Aku punya alasan tersendiri. Apa nama kota terdekat ini? Kota ini disebut Cheonsaek. Hanya sedikit tenggara, dan kau akan menemukannya. Sepertinya kau seorang daois yang sejalan. Jika kau menggunakan teknik yang sama seperti yang kau gunakan untuk sampai ke sini, kau akan tiba dalam waktu singkat. Ah, terima kasih banyak. Bolehkah aku tahu namamu, Nona, agar aku dapat membalas budi nanti? Dia menggelengkan kepalanya mendengar kata-kataku. Sudah sewajarnya membantu para pelancong di gurun. Aku baik-baik saja, jaga dirimu. Aku harus mencari bahan untuk artefak sihirku di sekitar sini. Dia membentuk segel tangan dan meluncur pergi di atas pasir seperti ombak. Setelah penyempurnaan Ki Bintang ke-13, wanita yang sangat baik. Aku membungkuk ke arah tempat dia pergi, memberikan penghormatan, lalu mengarahkan platform ke arah yang dia tunjukkan. Sama seperti yang dia katakan, dalam waktu singkat, aku tiba di kota Cheonsaek, yang terletak di ujung timur Biokra. Kota Cheonsaek, dinamai setelah Gongmyo Cheonsaek, seorang kultivator pembangunan Ki dari klan Gongmyo. Seperti yang kudengar dari klan Cheongmun, itu adalah tempat terkenal di mana segala jenis artefak sihir diperdagangkan. Selain itu, barang-barang kaca yang diproduksi di kota ini dianggap artistik, dicari oleh banyak tempat. Tentu saja, aku tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Aku mengalahkan beberapa perampok di sekitar kota Cheonsaek, menyerahkan mereka untuk mendapatkan imbalan, dan menggunakan hadiah itu untuk membeli pakaian dasar, air, dan makanan. Kemudian aku menuju ke bagian barat Biokra, menuju wilayah klan Cheongmun. Umurku sekarang tinggal sekitar 9 tahun. Meskipun aku telah tertunda selama 40 tahun, hanya fokus pada ritual, aku berniat untuk memeriksa hubungan dari kehidupan masa laluku. Pertama, aku memutuskan untuk mengunjungi guruku.